Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama dengan Ibu Delia Cahyaningrum, salah satu guru mata pelajaran matematika di SMK Kartika Tama 1 Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Delia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang. Siang, Bapak. Bagaimana hari ini kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Terkait dengan percakapan kita di tempo hari itu, Bu ya, terkait dengan observasi yang akan dilakukan di dalam kelas. Nah, ini kira-kira Ibu Delia sudah siap atau belum? Sudah, Bapak. Sudah. Kira-kira nanti untuk observasinya di hari apa ya, Bu, kira-kira? Untuk observasi akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Oke, berarti hari Rabu nanti sudah siap semuanya, Ibu ya? Sudah, Bapak. Terkait dengan persiapan Ibu Delia untuk observasi nanti di dalam kelas, ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, Bu ya. Terkait dengan modul ajar, apakah Ibu sudah membuatnya atau belum? Sudah, Bapak, modul sudah saya buat. Oke, terkait dengan modul ajar ini, Bu ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di modul ajar Ibu apa sudah tertera atau belum? Sudah, Bapak. Di modul tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik akan diminta untuk mengeneralisasikan sifat bilangan berpangkat dengan benar dan bekerja sama melalui penerapan PBL. Berarti ini nanti materinya adalah bilangan berpangkat ya, Bu? Iya, Bapak. Oke. Terkait dengan area-area pengembangan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran nanti, kira-kira area pengembangan yang akan Ibu lakukan dalam kelas itu kira-kira ke arah apa ya, Bu ya? Pengetahuan atau keterampilan? Area pengembangan yang akan saya lakukan pada pembelajaran kali ini yaitu areanya di pengetahuan, Bapak. Di pengetahuan. Iya. Nah, kemudian untuk strategi yang akan dipersiapkan dalam proses pembelajaran nanti, apakah sudah dipersiapkan, Ibu? Sudah. Nah, kira-kira strateginya apa? Strategi yang saya gunakan yaitu akan berdiferensiasi pada proses, di mana peserta didik akan aktif melakukan kegiatan pembelajaran melalui penerapan problem based learning. Untuk model pembelajaran nanti kira-kira Ibu menggunakan model pembelajaran apa ya nanti? Model pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk sintak-sintaknya berarti nanti sudah dipersiapkan? Sudah, Bapak. Oke. Apa aja kira-kira untuk sintak-sintaknya? Untuk di PBL sendiri itu ada 5 sintak. Contohnya seperti mengevaluasi hasil belajar mereka, lalu orientasi peserta didik terhadap masalah yang diberikan, lalu pembimbingan terhadap individual di setiap kelompoknya, begitu, Bapak. Oke, baik. Untuk media pembelajaran kira-kira apakah sudah dipersiapkan dengan baik? Sudah. Media pembelajaran yang akan saya gunakan itu nanti menggunakan WordWall. Ya, karena aplikasi, Bapak. Nanti di WordWall itu akan tertera banyak sekali permainan game, tapi akan berbasis dengan soal, Bapak. Jadi mereka akan bergame, tapi sekaligus mengerjakan soal, begitu, Pak. Jadi kelihatannya menarik banget ini, Bu ya. Nah, kemudian untuk metode pembelajarannya itu kira-kira seperti apa ya, Bu? Metode yang digunakan? Untuk metodenya yang digunakan yaitu diskusi kelompok, Bapak. Diskusi kelompok. Jadi ya. nanti siswa-siswa berdiskusi dibagi menjadi kelompok. Iya, Bapak. Oke. Untuk asesmen, Bu? Asesmen yang di sini itu asesmen formatif untuk mengetahui apakah peserta didik sudah paham mengenai pembelajaran pada hari itu, Bapak. Berarti nanti uji ininya berarti menggunakan soal. Iya, menggunakan soal. Oke, terima kasih banyak, Bu, untuk pra observasi ini dilakukan. Mudah-mudahan di pembelajaran nanti di hari Rabu tanggal 23 Oktober ya, Bu ya. Iya. Berarti sudah siap semuanya ya. Insya Allah sudah. Oke, terima kasih. Cukup mungkin untuk pra observasinya, Bu ya. Iya, Pak. Ya, Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Pay attention please before we study. Let's pray together. Pray begin. In the name of Allah, the most gracious and the
Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Cindy Kurnia, Cindy Larasati, Desma Putri, Echa Prilika, Eci Aprilia, Farah, Kaila, Christine, Maulika, Rini, Sarah, Tasya, Zahra, Melody. Oke, udah. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sebelumnya bilangan eksponen. Sebelum masuk, ada yang tahu bilangan eksponen itu apa? Ya, bilangan berpangkat. Jadi di bilangan eksponen ini nanti akan berkaitan dengan perpangkatan. Dan di bilangan eksponen ini nanti memiliki beberapa sifat. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, nanti kalian akan dibagi kelompok. Lalu kalian akan mengidentifikasi sifat-sifat dari eksponen. Selanjutnya kalian akan berdiskusi. Ketika berdiskusi, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanyakan. Seperti itu. Terus di bilangan eksponen ini akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya nanti ada di LKPD yang saya bagikan. Untuk itu ada yang mau ditanyain dulu tidak? Di sini ada 11 anak, jadi kita bagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada Christine, Kaila, Echa, sama Maulika. Boleh gabung sama kelompoknya masing-masing dulu. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2, Rini, Zahra, Sarah, sama Melody. Kelompok 3, Cindy, Farah, sama Desma. Bareng-bareng ya, madep belakang, madep. Ya, iya dong, kan diskusi. Oke, coba dilihat di LKPD. Petunjuk penggunaan, amati dan diskusikan dengan teman sekelompok. Lalu yang kedua, tuliskan jawaban pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lalu yang ketiga, jika kurang paham, segera bertanya kepada guru. Yang pertama, lembar kerjanya itu, diskusikan lembar kerja peserta didik dengan kelompok sesuai dengan arahan dalam lembar kegiatan peserta didik dan mengisi titik-titik pada LKPD. Tadi kan bilangan eksponen akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya ada di LKPD. Dengan seorang membawa virus masuk ke wilayah A. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung, di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Nah, jadi dari kegiatan satu itu, kalian mengisi titik-titik di kolom. Titik-titik di kolom itu akan berkaitan dengan bilangan eksponen, di mana bilangan eksponen itu tadi bilangan berpangkat. Contoh pada fase penularan pertama, banyak orang tertular itu 2. Lalu fase penularan kedua, banyak orang yang tertular itu 4. Terus pada fase ketiga, banyak orang yang tertular itu 8. Nah, di fase-fase selanjutnya itu akan terus berkaitan. Antara 2 ke 4, 4 ke 8, itu berarti dia bagaimana? Kan dia tadi bilangan berpangkat, jadi akan terus berkaitan. Terus yang kedua itu, nanti setelah kalian isi titik-titik sampai ke 8, kalian
lihat contoh yang ke nomor 2, yaitu berapa orang yang tertular virus pada fase ke-10. Bagaimana kalian mengetahuinya? Jadi dari fase ke-8 mau ke fase ke-10 kan berarti dia selalu berurutan. Berarti dia nanti pangkatnya tuh berapa? Sampai ke 10. Terus jika banyak fase adalah N, bagaimana merepresentasikan banyak yang orang tertular pada fase ke N tersebut? Bagaimana kalian mengetahuinya? Jadi kalian diskusiin buat yang nomor 3, kata-katanya sesuai sama diskusi kelompok masing-masing. Terus kalian bisa isi pada halaman selanjutnya di kesimpulan. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain kira-kira? Di situ di lembar awal sama lembar kedua. Diisi. Ditulis. Boleh. Bagaimana merepresentasikan banyak orang tertular pada fase ke N? Fase ke N bagus. N itu berarti fasenya tuh nggak diketahui. Jadi kan ini cuma fase ke-8. Nah fase ke N kan berarti dia sampai ke banyak fase. Jadi misal fase ke 100, fase ke itu kan nanti, tapi kan nggak ada nih. Jadi fase ke N itu maksudnya fase ke nggak tahu berapa gitu. Jadi di fase ke N itu kalian menggunakan kan tadi disesuaikan dengan eksponen kan. Jadi kan bilangan eksponen kan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat kan ini berarti antara fase pertama, kedua, ketiga sampai ke N tadi, sampai tak hingga, itu kan berarti dia selalu sama. Pangkatnya selalu sama. Nah, jadi dari sini kalian tentuin dulu ini pangkatnya berapa. Jadi jika banyak fase ke N berarti N dipangkatin berapa? Ya itu nanti orang tertularnya. Bahasanya pakai bahasa kalian sendiri coba. Ini kan 2 ke 4, berarti diapain? Kenapa bisa ke 2 ke 4? Dari fase ini. Dari fase 1 bisa orangnya tertularnya 2. Dari fase kedua orangnya tertular 4. Dari fase ketiga dipangkatin kan bilangan berpangkat, berarti dipangkatin seterusnya. Yang dipangkatin 2 ini yang di atas ini. Berarti ke bawahnya 2 pangkat 2, 4, kita ke ketiga. Ya, 2 dipangkatin Jadi setiap satu ini 2 ya. Itu juga sebalik 2 ya. Jadi 2, 4. Kan 2 dipangkatin 1 40, 2. 2 kali 1, 2. ya, terus 2 dipangkatin 2 dipangkatin 3. Nah, berarti begitu seterusnya. 2 dipangkatin 4 berapa? Nah, nanti fase ke N juga kayak gitu. Berarti banyaknya yang tertular itu ya sebanyak N. Sampai sini. Kan ini cuma sampai ke 8. Kalian isi sampai ke 8 ini banyaknya orangnya berapa. Nah, nanti kalian jawab nomor 2 ini di sini. Nomor 2, nomor 1-nya di sini. Nomor 1-nya di sini, nomor 2-nya di sini. Berapa orang yang tertular virus pada fase ke-10? Berarti gimana fase ke-10 sama dengan? Boleh sih. Boleh kalau mau pakai cara. Kalau langsung boleh. Yang ini dulu. Ini nggak apa-apa sih. Kalau mau kalian bagi juga nggak apa-apa. Tapi nanti saling diskusi aja. Kan tadi bilang berpangkat. Berarti kalau bilang berpangkat itu dia selalu sama kan? Dia ada namanya basis sama basis. Basis itu apa? Basis itu apa? Bilangan pokoknya kan? Kan ini fase penularannya ada 1 sampai ke 8. Banyak orang yang tertular di fase 1 itu 2. Berarti ini nanti sebagai pangkatnya, ini sebagai hasilnya. Ini pangkatnya, ini hasilnya. Berarti angka berapa yang dipangkatin 1 hasilnya 2. Angka berapa yang dipangkatin 2 hasilnya 4. Angka berapa yang dipangkatin 3? Iya, dia akan selalu sama. Isinya di sini. Ya, nomor 1 isinya di sini. Nomor 2 kalian isinya di situ. Iya. Lalu sudah selesai. Terus pada fase ke N, bagaimana merepresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke N. Berarti banyak fase ke N itu nggak terhingga. Pakai rumus yang di sini tadi. Ya. Kalau yang ini? Kalau ini dulu. Ini sampai ini.
Nah, ini kan tadi kita bakal ke sifat-sifat kan buat Nah, di kegiatan 2 sampai kegiatan 4 itu nanti bakal mencakup tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Tapi sebelum masuk ke sifatnya, kalian harus mengidentifikasi dulu maksud dari sifat tersebut itu gimana nanti cara menyelesaikannya. Yang di kegiatan 1, coba kalian mau ngerjain dulu yang lembar pertama atau langsung mau yang kedua? Ya, mau yang pertama dulu atau langsung kegiatan kedua? Mau kegiatan 1 dulu atau kegiatan 2? Udah kegiatan 2, coba dilihat. Kegiatan 2. Tengok kegiatan 2. Nah, kan tadi yang saya bilang kan, berarti kalian akan mengetahui tentang sifat-sifat bilangan eksponen kan? Nah, jadi di sini kegiatan 2, masalah 1, lengkapi titik-titik di bawah ini. Yang nomor 1 ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Penjabaran dari 2 pangkat 2 itu berarti gimana? Oke, kalau 2 pangkat 4 berarti penjabarannya bagaimana? Nah, berarti di bawahnya itu kan sama dengan, berarti 2-nya ada berapa kali? Ada 6 kali. Nah, berarti di akhirnya itu ketika 2 dipangkatin 2 dikali 2 pangkat 4 hasilnya 2 pangkat. Nah, ini nanti kesimpulannya ada kan A pangkat M dikali A pangkat N, artinya pangkatnya diapain? Bingung nggak? Ini kan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Berarti penjabaran dari 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 ditaruh di sini. Penjabaran dari 2 pangkat 4 ya. Terus berarti di antara 2 ini 2-nya ada berapa kali? 6. Nah, 2-nya kan ada 6 kali. Nah, berarti pangkatnya ada berapa? 6 begitu. Nah, nanti kan setelah kalian selesai ini, kalian identifikasikan. Berarti sudah. Oke, baik, boleh. Dari 3 kelompok ada yang ingin mempresentasikannya terlebih dahulu? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1 ayo maju dulu. Ya. Coba sambil disimak ya jawaban kalian, siapa tahu nanti ada yang berbeda. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai bilangan eksponen. Apa sih bilangan eksponen itu? Bilangan eksponen itu ialah bilangan berpangkat. Di sini saya akan mempresentasikan. Nggak usah, langsung aja. Masa pada kegiatan 1 gitu. Pada fase ini hasil sekian karena bla 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 gitu. Pada kegiatan 1 kan di sini ada nih. Jika fase adalah N, bagaimana mempresentasikannya? Banyak orang yang tertular fase ke N tersebut, yaitu dengan fasenya itu sebagai fasenya itu disebut sebagai perpangkatannya, dan hasilnya itu sebagai orangnya. Misalkan 2 pangkat 6. Nah, 2 itu sebagai orangnya. Fase perpangkatannya itu 6. Udah kan? Udah. Terus di sini bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus di setiap fasenya. Hubungan fase itu sebagai angka perpangkatannya dan banyaknya orang sebagai hasil dari tertular virusnya. Di kegiatan 2 coba. Nah, di kegiatan 2 ini dari soal itu kenapa nanti bisa jadi kesimpulannya gitu. Ini kan dari kegiatan 2, yaitu ada soal yang pertama 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. 2 caranya penjabarannya. Betul. Dua pangkat
2 pangkat 4 kali. Nah, di sini di kegiatan 2 kan ini ada soal 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Lalu kita jabarkan dulu 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2. Nah, 2 pangkat 4 ialah 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2. Ini ada 4 huruf 2. Nah, digabungkan karena 2 dikali Ini nggak apa-apa, lanjut. ini kan ada 2-nya, ada yang di sini ada 4 dan di sini ada yang 2. Jadi ditambah 2-nya diturunin semua. Ini ada kurungnya dihapuskan. Jadi di sini ada diturunkan semua ke bawah, di sini 2-nya ada 6, 2, 3, 6, diturunkan semua. Ya. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Ditutup dulu dong. Iya. Baik, saya akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lanjut ya. Nah, jadi kan sudah selesai. Jadi kita coba games, tapi dengan mengerjakan tentang soal eksponen. 2 orang, kita pakai random ya. Oke, yang satu Melody, yang kedua udah ya. Oke, buat Melody sama Desma boleh maju. Ayo maju. Boleh maju, boleh. Oke, jadi di sini saya udah buat ada 17 soal. Dari nomor 1 sampai 17. Melody mau pilih nomor berapa? 1 aja. Nomor 6. Desma? Nomor 1. Oke. Kita buka nomor 6 dulu. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkat A di tadi kan di lembar kerja itu ada ketika A pangkat M dikali A pangkat N, A-nya pangkatnya ditambah. Nah, yang di sini jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A ya enggak di. Coba madu ke teman-teman. Jika A pangkat M, coba dibaca soalnya. Jika A pangkat M coba dijawab. Baca soalnya, terus kalian jawab. Nanti teman-temannya, jika A pangkat M dibagi apa? Dikurang. Benar nggak teman-teman? Oke, jadi kalau misalnya ada A pangkat M dibagi A pangkat M, berarti pangkatnya nanti dikurang. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Melody. Yang selanjutnya, Desma tadi nomor 1. Kita buka nomor 1. Soalnya ada soal. Ada 8 dikali P pangkat 2, Q pangkat 6. Per 24 P pangkat 9, Q pangkat 2. Kan tadi dibagi. Pangkatnya berarti diapain? Berarti hasil akhirnya gimana? Masih berhubungan sama tempat Melody tadi. Kan tadi ke tempat Melody, A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya A M
min n. Kalau itu berarti 8 P pangkat 2 Q pangkat 6 per 24 P pangkat 9 Q. Berarti hasilnya gimana? Ini kan dibagi kan? Ini. 8 dong. Ini kan. Duh, Melody boleh duduk. Semua dikurang 9 kurang 2 P. Tapi tulis nggak P ya? Yang atas dulu. Minus tuh. Minus tuh. Terus? Ini juga kan? Ya. Ini bawahnya sama kan? Enggak, udah selesai. Oh udah. Coba jelasin, Desma. Yaitu kalau 8 per 24. Bagi ya? Ya. 8 dikali P pangkat 2 dikali Q pangkat 6 per 24 P pangkat 9 Q pangkat 2. Berarti dia masih berhubungan sama A pangkat M. Dibagi A pangkat N. Maka pangkatnya di Dikurang. ya berarti Berarti aku jelasin jadi ini gimana jelasin, aku belum jelasin sumpah Miss. Jelasin ya bingung nih. berarti yang 8 dibagi sama 24. 8 dibagi 8, 24 dibagi Oh iya, dibagi 8. hasilnya 3 sebenarnya hasilnya 1 per 3. Jadi di sini ada 1 per 3. Jadi 3-nya di bawah. bawah. Terus P-nya pangkat P-nya pangkat 2 per P pangkat 9. Berarti pangkatnya di 2 dikurang 9 hasilnya. Terus Q pangkat 6, Q pangkat 2. Berarti 6 dikurang dikurang 2. hasilnya 4. Gitu. Boleh duduk di sana. Kasih tepuk tangan dulu. Kira-kira jawabannya benar atau salah? Ada yang mau dibenerin nggak kira-kira dari jawabannya? 1/3. Jadi 1 per 3. Terus kalau pangkatnya negatif diapain? P-nya di bawah, Oke. Q-nya di atas. Oke, jadi hasil akhirnya Q pangkat 4 per 3 P pangkat 7. Oke. Ada yang masih mau ditanyain lagi? Sudah paham? Oke, jadi di bilangan eksponen ini mencakup beberapa sifat yang sudah kalian kerjakan. Ketika ketika pangkatnya dikali, berarti nanti hasilnya pangkatnya ditambah. Kalau pangkatnya dibagi, berarti nanti pangkatnya dikurang. Ketika ada pangkat negatif, diubah ke pangkat positif. Mungkin materi pada hari ini cukup sekian tentang bilangan eksponen. Untuk materi selanjutnya tentang bilangan berpangkat yang akan bilangan akar yang berkaitan dengan bilangan eksponen. Kalian boleh baca di internet atau di buku paket tentang bilangan atau bentuk akar yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Delia, tadi sudah melakukan observasi ya. Bagaimana perasaan ketika diobservasi? Menyenangkan. Menyenangkan Bapak. Terus kemudian dari catatan observasi tadi Ibu Delia kira-kira apa yang bisa menjadi catatan Ibu tadi? Mungkin banyak ya Pak. Banyak. Apa aja banyaknya ini? Kurang di pemberian
pemberian ice breakingnya. ya ice breakingnya Ice breaking nggak ada. ice breaking nggak ada. Terus habis itu di awal pembukaan kurang pemberian asesmen sebelumnya belum. Terus mungkin cara penyampaiannya ya Pak kurang santai atau kurang sampai sedikit sebenarnya Pak, kayaknya masih ada yang kurang ya. Terus kemudian kendala-kendala yang lainnya apa aja? Kendala-kendalanya mungkin dari peserta didiknya. Menurut Ibu dari peserta didiknya gimana? Ada beberapa yang kayak mereka bersemangat, ada yang bersemangat, ada yang tidak gitu. Jadi kurangnya di situ. Sebagian semangat itu ya. Sebagian semangat, sebagian tidak. Terus kemudian untuk alat-alatnya ada yang kurang dikuasai atau bagaimana? Kalau alat aman apa kan? Alat aman sih, mungkin seharusnya tadi di media pembelajaran itu mereka ada di sebentar Bapak, tapi tadi tidak ya kurang gamenya kurang, game persoalannya itu kurang di Word. Terus kira-kira ada lagi nggak yang lain yang menjadi catatan itu? Sabar, itu aja. Kalau menurut Ibu itu yang terkait dengan dengan ice breaking tadi yang menurut Ibu idealnya itu ada di mana, di awal pembelajaran atau kalau misal waktunya masih mencukupi itu di awal dan di akhir Bapak, di awal dan di akhir. Karena di awal untuk memberikan semangat mereka, dan di akhir untuk menambah fokus mereka nanti. Kalau asesmen tadi belum ada. Belum. Berarti untuk kedepannya bagaimana? Kedepannya seharusnya saya bisa lebih mempersiapkan mempersiapkan semuanya. Iya, mempersiapkan semuanya. Iya. Kemudian itu ya. Iya. Kemudian kalau penyampaiannya sebenarnya udah umum lah ya penyampaiannya ya. Jadi mungkin kurang di mananya? Masih belibet ya, Masih belibet ya. Masih belibet untuk berarti kan pengalaman pertama ya. Ya. Kemudian nanti di pengalaman kedua ketika di supervisi atau di observasi menjadi lebih siap lagi. Nah kemudian tadi untuk asesmen sudah, kemudian penyampaiannya. Terus, tapi untuk media nggak ada kendala ya. Terus kalau untuk yang tadi catatan saya sih ya sudah hampir sama semua dengan yang ada di tempat itu. Hanya saja mungkin ya apa yang diutarakan itu tadi udah kayaknya sih sesuai dengan apa yang saya catat itu kekurangannya. Tapi kita nggak menilai dari kekurangan sih ya. Tapi kita bagaimana untuk memperbaiki diri kembali terkait dengan pembelajaran kelas yang menyenangkan, karena ini mungkin hari pertama dan harus butuh persiapan yang luar biasa istilahnya ya. Nah, ini juga bisa menjadi rencana kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kan juga saya seperti itu. ya. Tadi kalau direfleksi tadi gimana? Ada nggak direfleksi tadi? Direfleksi tadi saya cuma menyampaikan kesimpulan aja, sama tindak lanjut buat selanjutnya. Iya, cuma belum merefleksi apa yang didapatkan. Belum. Kurang. Refleksi ya? Ya, refleksinya kurang. Seharusnya menyampaikan kepada siswanya ditanya. Nah kemudian tadi terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah sudah dipaparkan tujuan pembelajarannya? Belum ya. Tujuan pembelajarannya belum. Kemudian kesepakatan kelas sudah dibuat belum? Sudah ya. Tapi kenapa nggak dipaparkan tadi? Kesepakatan kelas ya. Masih banyak banget ya. Mudah-mudahan dari hasil catatan Ibu ini juga nanti menjadi refleksi untuk Ibu ke depannya. Mudah-mudahan dari apa yang dicatat Ibu hari ini, apa yang menjadi pengalaman Ibu hari ini bisa menjadi pelajaran untuk pembelajaran ke depannya. Itu makasih banyak Ibu sudah sudah rela
lagi observasi. Sama-sama, Bapak. Meskipun belum sempurna, kan tidak ada manusia yang sempurna. Ya semuanya belajar dari pengalaman. Iya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Bapak. Semoga pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Amin. Amin.